never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez target juara di MotoGP Mandalika 2024. Dibekali mesin ganas Desmosedici GP23, buang sial setelah 2 kali gagal finish. Marc Marquez, pembalap legendaris yang kini memperkuat tim Gresini Racing, menargetkan kemenangan di ajang MotoGP Mandalika 2024. Mandalika, yang dikenal dengan sirkuit internasional Pertamina Mandalika di Lombok, Indonesia, akan menjadi tuan rumah salah satu seri balap paling dinanti musim ini. Marquez, yang dibekali dengan motor Ducati Desmosedici GP23 yang ganas, bertekad untuk menghapus kutukan yang menghantui penampilannya di Mandalika setelah gagal menyelesaikan balapan pada 2 edisi sebelumnya. MotoGP Mandalika 2024 menjadi lebih penting bagi Marquez, yang saat ini berada dalam performa apik usai beberapa hasil podium pada balapan-balapan terakhir. Pembalap Spanyol tersebut ingin memanfaatkan momentum ini untuk meraih kemenangan di salah satu sirkuit yang masih belum pernah ia taklukkan sejak pertama kali MotoGP kembali ke Indonesia pada 2022. Tekad Marquez untuk menang semakin diperkuat dengan keyakinannya terhadap potensi mesin Desmosedici GP23, yang dikenal memiliki kecepatan dan akselerasi luar biasa. MotoGP Mandalika 2024 bukan sekadar balapan biasa bagi Marquez. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membalikan nasib di lintasan yang selama ini terasa tidak bersahabat. Dalam 2 edisi sebelumnya, Marquez harus menelan pil pahit akibat insiden yang membuatnya gagal finish. Pada MotoGP Mandalika 2022, ia mengalami kecelakaan hebat di sesi pemanasan, warm-up, yang membuatnya harus absen dari balapan utama karena gegar otak. Kecelakaan spektakuler itu sempat memicu kekhawatiran besar atas keselamatan Marquez, namun ia berhasil pulih beberapa minggu kemudian. Di MotoGP Mandalika 2023, nasib buruk kembali menghantam. Marquez terlibat crash dalam insiden yang membuatnya tidak dapat menyelesaikan balapan. Kesialan tersebut semakin menambah catatan buruknya di sirkuit Mandalika, yang hingga kini belum pernah menjadi tempat di mana ia bisa menyelesaikan balapan dengan mulus. Kini, di tahun 2024, Marquez ingin sekali mengubah sejarah itu. Dalam wawancara terbaru menjelang balapan di Mandalika, Marquez menyatakan tekadnya untuk menebus kegagalan di 2 tahun sebelumnya. Saya sangat bersemangat menyambut balapan di Mandalika tahun ini. Ini adalah sirkuit yang indah dan menantang, dan saya yakin bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan 2 tahun terakhir. Saya datang dengan mindset yang berbeda, lebih fokus, dan dengan keyakinan penuh pada motor saya, diujar Marquez dengan percaya diri. Kunci dari ambisi besar Marquez di Mandalika 2024 tidak hanya terletak pada kemampuannya sebagai pembalap, tetapi juga pada keunggulan motor yang ia kendarai, yakni Ducati Desmosedici GP23. Motor pabrikan Italia ini dikenal sebagai salah satu motor terbaik di grid MotoGP saat ini, dengan kecepatan tertinggi yang luar biasa serta akselerasi dan stabilitas di tikungan yang mumpuni. Sejak pindah ke tim Gresini Racing yang menggunakan mesin Ducati, Marquez telah merasakan peningkatan performa yang signifikan. Ducati Desmosedici GP23 benar-benar luar biasa. Motor ini memiliki tenaga yang besar dan sangat stabil di lintasan, terutama di trek lurus yang panjang seperti Mandalika. Saya merasa lebih percaya diri dengan motor ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan saya yakin itu akan menjadi faktor kunci di balapan nanti, jelas Marquez. Desmosedici GP23 juga dikenal memiliki performa aerodinamika yang unggul, sesuatu yang sangat penting di Mandalika, yang memiliki kombinasi antara tikungan cepat dan trek lurus panjang. Selain itu, grip ban belakang yang kuat dari GP23 memberi Marquez kemampuan untuk memaksimalkan akselerasi di berbagai kondisi lintasan. Ini akan sangat berguna di Mandalika, di mana kondisi cuaca seringkali berubah-ubah dengan cepat, dari hujan hingga terik. Selain misi untuk menghapus kenangan buruk di Mandalika, Marquez juga tengah berusaha keras untuk memperbaiki posisinya di klasemen sementara MotoGP 2024. Meskipun ia bukan lagi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia seperti di masa lalu, performa Marquez di musim ini tetaplah impresif. Beberapa podium yang diraihnya menunjukkan bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap paling kompetitif di grid. Pada klasemen sementara, Marquez berada di posisi yang cukup baik untuk mengincar posisi 3 besar di akhir musim.
keberhasilan di Mandalika akan menjadi dorongan besar bagi peluangnya. Kemenangan di sini juga akan menjadi penegasan bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi, terutama dengan mesin yang sekarang lebih sesuai dengan gaya balap agresifnya. Namun, untuk mewujudkan target tersebut, Marquez harus menghadapi persaingan ketat dari para pembalap lain, terutama dari tim-tim besar seperti Ducati Lenovo, Pramac Ducati, dan Aprilia Racing. Jorge Martin, yang menjadi rival terdekatnya di Ducati, serta Francesco Bagnaia yang juga tengah bersaing memperebutkan gelar juara dunia, dipastikan akan menjadi ancaman besar di Mandalika. Marquez pun sadar bahwa dirinya harus tampil sempurna sejak sesi kualifikasi hingga balapan utama jika ingin mewujudkan ambisinya. Sirkuit internasional Pertamina Mandalika telah menjadi salah satu ikon baru dalam kalender MotoGP sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021. Sirkuit ini tidak hanya menawarkan pemandangan indah di tepi pantai, tetapi juga tantangan teknis yang menarik bagi para pembalap. Kombinasi dari tikungan cepat, trek lurus panjang, dan perubahan elevasi menjadikan Mandalika sebagai sirkuit yang menuntut ketangguhan fisik serta kecerdikan teknis dari setiap pembalap. Marquez sendiri mengakui bahwa Mandalika adalah salah satu sirkuit paling menantang yang pernah ia hadapi. Tantangan terbesar di Mandalika adalah bagaimana mengatur kecepatan dan stabilitas di berbagai jenis tikungan yang ada. Ini adalah sirkuit yang menuntut kesabaran, fokus, dan strategi yang tepat, kata Marquez. Dengan persiapan yang matang, Marquez berharap dapat menguasai karakter sirkuit ini dengan lebih baik, terutama dengan pengalaman dan keunggulan teknis dari Desmosedici GP23. Bagi Marc Marquez, balapan MotoGP Mandalika 2024 bukan sekadar ajang untuk menambah koleksi podium atau poin klasemen. Ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa Mandalika bukanlah kutukan yang tak bisa ia patahkan. Dengan tekad yang bulat, motor yang mumpuni, serta keyakinan bahwa kali ini ia bisa menyelesaikan balapan dengan hasil maksimal, Marquez menatap balapan di Mandalika dengan optimisme tinggi. Saya datang ke Mandalika dengan mentalitas yang berbeda. Saya ingin menghapus kenangan buruk dari 2 tahun terakhir dan menunjukkan bahwa saya bisa menang di sini. Saya merasa dalam kondisi fisik dan mental yang terbaik, dan saya percaya bahwa dengan motor Ducati ini, saya bisa mencapai target saya, tegas Marquez. Balapan MotoGP Mandalika 2024 akan menjadi panggung yang penuh antusiasme, bukan hanya bagi penggemar MotoGP di Indonesia, tetapi juga bagi dunia balap internasional yang akan menyaksikan apakah Marc Marquez bisa mewujudkan ambisinya. Satu hal yang pasti, Marquez akan memberikan segalanya untuk meraih kemenangan di sirkuit yang hingga kini belum pernah ia taklukkan. Mode sabar Marc Marquez berbuah manis di MotoGP Emilia-Romagna 2024, sukses raih podium 3 setelah Bagnaia crash. Pembalap andalan Gresini Racing, Marc Marquez, kembali menunjukkan kecemerlangannya dengan meraih podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Hasil ini tidak hanya menjadi bukti ketangguhan Marquez dalam menghadapi tekanan dan persaingan sengit, tetapi juga merupakan buah dari kesabaran dan kecerdasannya dalam membaca situasi balapan. Kesabaran yang ditunjukkan Marquez sepanjang balapan berakhir manis, terutama setelah rivalnya, Francesco Bagnaia, mengalami crash saat berupaya mengejar posisi terdepan. Balapan yang berlangsung di sirkuit Misano itu berlangsung sengit dan dramatis, penuh aksi serta kejutan, khususnya dari para pembalap papan atas seperti Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini. Namun, di tengah hiruk-pikuk persaingan tersebut, Marquez tetap tenang, memainkan strateginya dengan penuh kesabaran, hingga berhasil mengamankan podium ketiga yang sangat penting bagi tim Gresini Racing. Francesco Bagnaia, pembalap Ducati Lenovo Team, datang ke Misano dengan semangat tinggi. Setelah sukses meraih kemenangan di sprint race sehari sebelumnya, Bagnaia tampil percaya diri untuk mengulang kesuksesannya di balapan utama dan sekaligus mencetak kemenangan Grand Prix ke-100 bagi Ducati di lintasan yang juga menjadi kandangnya. Balapan ini menjadi sangat penting bagi Bagnaia, terutama karena ia berharap dapat merebut kembali posisi puncak klasemen dari Jorge Martin, pembalap Pramac Ducati, yang menjadi rival terberatnya sepanjang musim 2024. Bagnaia memulai balapan dengan solid, tetapi harus kehilangan posisi kepada Jorge Martin di tikungan pertama. Namun,
Tidak butuh waktu lama bagi sang juara bertahan untuk menyalip Martin di tikungan kedua, menunjukkan kekuatannya sebagai salah satu pembalap terdepan di grid MotoGP. Pada beberapa putaran awal, tampak seolah Bagnaia akan menjalani balapan tanpa hambatan menuju kemenangan. Namun, nasib berkata lain. Di tengah balapan, tanda-tanda peringatan mulai muncul pada motor Ducati yang dikendarainya. Bagian belakang motornya mulai menunjukkan gejala getaran di beberapa tikungan, yang mengganggu performanya. Meskipun Bagnaia sempat memimpin, rival-rivalnya seperti Martin dan Enea Bastianini perlahan mulai mendekat, hingga pada putaran keempat mereka berhasil menyalipnya. Tertinggal di posisi ketiga, Bagnaia mencoba untuk kembali ke performa terbaiknya. Ia sempat mencatatkan rekor lap baru dengan waktu 1 menit 30.877 detik di pertengahan balapan, sebuah indikasi bahwa ia masih memiliki kecepatan untuk bersaing di depan. Namun, kecepatan itu tidak cukup untuk mengamankan posisinya. Dalam usahanya mengejar Bastianini dan Martin yang berada di depan, Bagnaia kehilangan kendali pada bagian depan motornya saat melakukan pengereman di tikungan 8. Kecelakaan tersebut mengakhiri harapannya untuk menyelesaikan balapan, menjadikannya DNF, Did Not Finish, ke-7 pada musim ini. Di tengah drama yang dialami Bagnaia, Marc Marquez tetap tenang dan konsisten. Sejak awal balapan, Marquez tidak terburu-buru untuk mendesak ke depan. Dengan pengalaman panjangnya di MotoGP, Marquez tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bersabar. Mode sabar yang diterapkannya di Misano ini terbukti sebagai keputusan tepat, terutama dengan situasi balapan yang sangat dinamis. Marquez terus menjaga posisinya dengan cermat di belakang para pembalap terdepan, mengamati pergerakan dan kesalahan yang dilakukan oleh rival-rivalnya. Ketika Bagnaia terjatuh, Marquez mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan langsung melesat ke posisi ketiga. Keputusannya untuk tidak terlalu memaksakan diri sejak awal membuahkan hasil, karena ia berhasil mengamankan podium tanpa harus mengambil risiko berlebihan. Saya sangat senang dengan hasil ini, kata Marquez dalam wawancara usai balapan. Balapan kali ini sangat sulit, terutama dengan kecepatan tinggi yang dimiliki oleh para rival. Tetapi saya tahu bahwa kunci dari balapan ini adalah kesabaran. Saya tidak perlu terlalu terburu-buru, saya hanya perlu menunggu momen yang tepat, dan itu akhirnya datang. Terlepas dari kesuksesannya meraih podium, Marc Marquez tetap menunjukkan respek yang tinggi kepada Francesco Bagnaia. Setelah melihat kecelakaan yang menimpa rivalnya tersebut, Marquez bahkan sempat menanyakan kabar Bagnaia sebelum naik podium. Hubungan antara keduanya, meskipun seringkali bersaing ketat di lintasan, tetap dipenuhi dengan rasa hormat dan saling menghargai. Pecco adalah pembalap hebat, dan sangat disayangkan melihat dia mengalami kecelakaan seperti itu, ujar Marquez. Saya tahu betapa sulitnya balapan ini baginya, terutama dengan semua tekanan dan ekspektasi di kandangnya sendiri. Saya berharap dia baik-baik saja dan segera pulih dari insiden ini. Saya yakin dia akan kembali lebih kuat di balapan berikutnya. Marquez juga mengakui bahwa kemenangan podium ini sedikit terasa pahit mengingat nasib sial yang menimpa Bagnaia. Namun, sebagai pembalap yang sudah lama berkarier di MotoGP, Marquez paham bahwa setiap balapan penuh dengan kejutan dan tidak ada yang bisa diprediksi. Kemenangan dan kekalahan bisa datang kapan saja, dan itulah keindahan sekaligus tantangan dari olahraga balap motor ini. Podium ketiga yang diraih Marc Marquez di MotoGP Emilia-Romagna 2024 menjadi bukti bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi meskipun tidak lagi berada di tim pabrikan. Bersama Gresini Racing, Marquez terus menunjukkan perkembangan dan adaptasi yang luar biasa, terutama dengan motor Ducati yang digunakannya pada musim ini. Dengan hanya beberapa seri tersisa di musim 2024, persaingan untuk perebutan gelar juara dunia semakin ketat. Jorge Martin, yang menyelesaikan balapan di posisi kedua, tetap menjadi pemimpin klasemen sementara. Namun kegagalan Bagnaia di Emilia-Romagna memberi Martin keunggulan yang lebih besar. Di sisi lain, Enea Bastianini, yang berhasil memenangkan balapan, semakin memperlihatkan potensinya sebagai salah satu pembalap masa depan yang patut diperhitungkan. Bagi Marc Marquez, podium di Emilia-Romagna ini menjadi motivasi tambahan untuk terus tampil maksimal di balapan-balapan berikutnya. Meskipun tidak lagi menjadi kandidat utama juara dunia, Marquez tetap menunjukkan bahwa ia adalah pembalap yang selalu berbahaya di setiap seri, dan tidak pernah bisa diabaikan.
Kesabaran yang ditunjukkan Marc Marquez sepanjang balapan di MotoGP Emilia-Romagna 2024 adalah bukti kecerdasannya dalam membaca situasi dan menjaga konsistensi. Sementara banyak pembalap tergesa-gesa dan terlibat dalam insiden atau kesalahan, Marquez memilih untuk bermain aman dan menunggu momen yang tepat. Ketika momen itu datang, yakni saat Bagnaia mengalami kecelakaan, Marquez dengan tenang mengambil alih posisi ketiga dan mengamankan podium yang sangat berarti bagi dirinya dan tim Gresini Racing. Dengan respek tinggi terhadap rival-rivalnya dan sikap yang selalu tenang di bawah tekanan, Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP. Balapan berikutnya akan menjadi kesempatan baginya untuk melanjutkan momentum positif ini dan mungkin kembali meraih podium di sisa musim 2024. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez tanpa kesombongan, sukses raih podium 3 di MotoGP Emilia-Romagna 2024, tunjukkan respek tinggi pada Bagnaia. Pembalap andalan Gresini Racing, Marc Marquez, berhasil mengamankan podium ketiga di ajang MotoGP Emilia-Romagna 2024 setelah persaingan ketat yang berlangsung di sirkuit Misano. Kemenangan ini bukan hanya menjadi penegasan akan kehebatan Marquez di lintasan, tetapi juga memperlihatkan sisi sportivitasnya. Sebelum naik podium, Marquez sempat menanyakan kabar tentang Francesco Bagnaia, yang mengalami kecelakaan saat mencoba mengejar para rival di depan. Respek dan rasa kasihan Marquez kepada Bagnaia memperlihatkan hubungan baik di antara kedua pembalap, meskipun mereka seringkali menjadi rival sengit di lintasan. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan dan andalan Ducati Lenovo Team, datang ke MotoGP Emilia-Romagna dengan ambisi besar. Kemenangan dalam sprint race pada hari Sabtu membuatnya semakin percaya diri untuk merebut kemenangan ganda di kandang sendiri pada balapan utama. Jika berhasil, Bagnaia akan mencatatkan kemenangan Grand Prix ke-100 untuk Ducati dalam momen istimewa, yakni start Grand Prix ke-100 dalam karirnya. Selain itu, kemenangan tersebut juga akan membawanya kembali ke puncak klasemen, melewati Jorge Martin dari Pramac Ducati, yang menjadi pesaing terberatnya musim ini. Namun, sejak awal balapan, tantangan sudah tampak berat bagi Bagnaia. Setelah kehilangan keunggulan dari Jorge Martin di sprint race, Bagnaia kembali harus berhadapan dengan Martin di tikungan 1. Meski demikian, Bagnaia tampil gemilang dan berhasil menyalip Martin di tikungan 2, memperlihatkan penguasaan lintasan yang brilian. Bagi penggemar, tampak seolah segalanya berjalan sesuai rencana untuk pembalap tuan rumah ini. Namun, di beberapa tikungan awal, tanda-tanda peringatan mulai terlihat. Bagian belakang Ducati Desmosedici milik Bagnaia tampak bergetar, sesuatu yang sangat jarang terjadi pada motor tim pabrikan sebesar Ducati. Meskipun Jorge Martin adalah satu-satunya pembalap yang bisa menyamai kecepatan Bagnaia sepanjang akhir pekan, masalah teknis ini mempengaruhi performa sang juara bertahan. Perlahan tapi pasti, antrean pembalap mulai terbentuk di belakang Ducati merah milik Bagnaia. Martin dan Enea Bastianini, yang juga mengincar posisi podium, merasakan penurunan performa Bagnaia. Pada putaran keempat dari 27, kedua pembalap berhasil menyalip Bagnaia, meninggalkannya di posisi ketiga. Meskipun Bagnaia sempat kehilangan beberapa posisi, ia tidak menyerah begitu saja. Setelah mencatat beberapa putaran dengan waktu sekitar 1 menit 32 detik, ia tiba-tiba menemukan kecepatan kembali dan membukukan rekor lap baru dengan catatan waktu 1 menit 30,877 detik di jarak tengah balapan. Setelah start, saya merasa bisa mengatur kecepatan dan mengendalikan jarak, ujar Bagnaia kepada MotoGP.com. Namun, saya kehilangan banyak waktu dalam semua akselerasi. Ban belakang motor saya tidak bekerja dengan baik di beberapa putaran awal, tetapi tiba-tiba mulai berfungsi setelah sekitar 15 lap, sesuatu yang luar biasa. Sayangnya, perjuangan Bagnaia berakhir dengan dramatis dan menyakitkan saat balapan menyisakan 7 lap. Saat mencoba memperkecil jarak dengan Bastianini dan Martin yang berada di depan, Bagnaia kehilangan kendali pada bagian depan motor Ducatinya saat melakukan pengereman menuju tikungan 8. Ia terjatuh, dan ini menjadi DNF, did not finish, ketujuhnya musim ini. Untuk kedua kalinya dalam 3 ronde terakhir, Bagnaia menyalahkan masalah pada ban belakang yang tidak bekerja dengan baik. Marc Marquez, yang berada di belakang Bagnaia,
melihat langsung kecelakaan tersebut. Sebagai pembalap yang berpengalaman dan pernah menghadapi berbagai masalah teknis, Marquez menunjukkan rasa kasihan dan simpati kepada calon tandemnya di musim 2025 itu. Meskipun merasa senang bisa naik podium, Marquez tetap menunjukkan respek tinggi terhadap Bagnaia. Sebelum naik podium, Marquez bahkan sempat menanyakan kabar Bagnaia, memastikan bahwa rival sekaligus rekannya tersebut tidak mengalami cedera serius akibat insiden tersebut. Marc Marquez, meskipun tidak berada dalam performa puncak seperti beberapa tahun lalu, tetap menunjukkan bahwa ia adalah pembalap yang harus diperhitungkan. Dalam balapan ini, Marquez tampil sabar dan cerdik. Sejak awal balapan, Marquez mencoba untuk tidak terlalu terburu-buru dalam mendekati pembalap di depannya. Strategi ini terbukti efektif ketika ia berhasil memanfaatkan momen saat Bagnaia terjatuh, memastikan dirinya naik ke posisi ketiga dan mengamankan podium. Kemenangan podium ini menjadi catatan penting bagi Marquez, yang saat ini membalap bersama tim Gresini Racing. Sejak beralih dari Honda, Marquez terus membangun chemistry yang baik dengan Ducati dan tim barunya. Podium di Emilia-Romagna menjadi salah satu bukti bahwa Marquez masih memiliki kemampuan luar biasa untuk bersaing di papan atas MotoGP, meski ia harus menghadapi tantangan besar di setiap balapan. Meskipun balapan MotoGP seringkali diwarnai persaingan ketat di lintasan, hubungan antara para pembalap tetap dibangun atas dasar respek dan rasa hormat. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia adalah contoh nyata dari rival yang saling menghargai. Meski berada di posisi berbeda dalam hal tim dan rivalitas, keduanya memiliki hubungan yang baik, dan hal ini terlihat jelas dari sikap Marquez setelah kecelakaan Bagnaia. Dalam wawancaranya setelah balapan, Marquez mengungkapkan perasaan simpatinya terhadap Bagnaia. Bagnaia adalah pembalap yang hebat. Sangat disayangkan melihat dia terjatuh ketika sudah tampil sangat kuat sepanjang akhir pekan. Saya harap dia baik-baik saja dan bisa kembali lebih kuat di balapan berikutnya. Saya tahu bagaimana rasanya menghadapi kesulitan seperti itu, dan saya menghormatinya sebagai pembalap dan sebagai orang, kata Marquez. Podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna 2024 menjadi hasil manis bagi Marc Marquez dan tim Gresini Racing. Dengan kecerdikan dan pengalaman, Marquez berhasil mengamankan posisi di podium meski harus menghadapi persaingan sengit di depan. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan oleh Francesco Bagnaia, yang gagal menyelesaikan balapan setelah jatuh di tikungan 8. Meskipun begitu, hubungan respek yang kuat antara kedua pembalap memperlihatkan sportivitas sejati dalam dunia MotoGP. Bagi Marquez, kemenangan podium ini tidak hanya menambah poin di klasemen, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di lintasan. Sedangkan bagi Bagnaia, meskipun mengalami kecelakaan dan gagal menyelesaikan balapan, ia tetap menunjukkan performa luar biasa yang diharapkan bisa kembali pada balapan berikutnya. MotoGP 2024 masih menyisakan banyak seri balapan, dan persaingan antara pembalap papan atas seperti Marquez, Bagnaia, dan Martin akan terus menjadi sorotan utama. Marc Marquez raih podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna 2024, tapi tunjukkan simpati untuk Bagnaia yang alami nasib sial. Marc Marquez sukses meraih podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna 2024, setelah Francesco Bagnaia terjatuh saat berusaha mengejar para rival di sirkuit Misano. Namun, meski podium ini adalah hasil yang sangat berharga bagi Marquez, ia mengaku merasa kasihan dan penuh hormat pada Bagnaia, yang mengalami nasib buruk di kandang sendiri. Francesco Bagnaia memulai MotoGP Emilia-Romagna 2024 dengan ambisi besar. Pembalap Ducati Lenovo tersebut bertekad untuk meraih kemenangan ganda di kandang sendiri, setelah berhasil memenangkan sprint race pada hari Sabtu. Lebih dari itu, kemenangan di Grand Prix pada hari Minggu akan menjadi pencapaian istimewa bagi Bagnaia, karena itu akan menjadi kemenangan GP ke-100 Ducati sekaligus Grand Prix ke-100 yang ia ikuti. Namun, bukan hanya sejarah Ducati yang berada di garis finish. Kemenangan di Misano juga akan membawa Bagnaia kembali ke puncak klasemen MotoGP 2024, menggeser rival utamanya, Jorge Martin, dari Pramac Ducati, yang telah memimpin setelah kemenangan di sprint race.
Balapan dimulai dengan Bagnaia yang harus kembali mengakui keunggulan Jorge Martin di tikungan pertama. Namun, sang juara bertahan dengan cepat membalas, menyalip Martin dengan manuver bersih di tikungan kedua. Pada awalnya, segalanya tampak berjalan sesuai rencana untuk Bagnaia. Ia berhasil memimpin balapan, meski ada tanda-tanda peringatan ketika bagian belakang Ducatinya tampak bergetar di beberapa tikungan. Ketika Jorge Martin menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menyaingi kecepatan Bagnaia sepanjang akhir pekan, antrean pembalap mulai terbentuk di belakang Ducati merah tersebut. Sadar bahwa performanya mulai menurun, Martin dan Enea Bastianini berhasil menyalip Bagnaia pada lap keempat dari total 27 lap dan mulai menjauh. Bagnaia terpaksa turun ke posisi ketiga. Meski kecepatannya sempat menurun, ia kemudian berhasil menemukan ritmenya kembali di jarak tengah balapan, bahkan membukukan rekor lap baru dengan catatan waktu 1 menit 30,877 detik. Ini memberikan harapan bahwa Bagnaia bisa mengejar kembali dua pembalap di depannya. Namun, meskipun sempat kembali menemukan kecepatannya, segalanya berubah menjadi bencana ketika balapan memasuki fase krusial dengan hanya tersisa 7 lap. Bagnaia, yang sedang mengejar Jorge Martin dan Enea Bastianini, kehilangan kendali atas bagian depan Ducatinya saat melakukan pengereman menuju tikungan 8. Ia terjatuh dan harus mengakhiri balapan dengan hasil DNF, did not finish, untuk ketujuh kalinya musim ini. Bagi Bagnaia, ini adalah mimpi buruk yang terulang. Setelah balapan, ia menyalahkan masalah pada ban belakang, yang menurutnya gagal memberikan traksi yang konsisten sepanjang balapan. Saya kehilangan ban belakang sejak lap pemanasan dan itu terjadi di tikungan 13 pada lap pertama. Ban mulai bekerja dengan baik setelah 15 lap, yang sangat luar biasa, diujar Bagnaia kepada MotoGP.com dengan nada kecewa. Di sisi lain, Marc Marquez yang sepanjang balapan tampil konsisten di posisi keempat, mendapatkan keuntungan dari insiden yang menimpa Bagnaia. Dengan jatuhnya pembalap Italia tersebut, Marquez naik ke posisi ketiga dan berhasil mempertahankan tempatnya hingga garis finish, meraih podium yang sangat berharga bagi karirnya. Namun, terlepas dari kesuksesannya di balapan ini, Marquez mengungkapkan simpati dan rasa hormatnya terhadap Bagnaia. Ia mengaku merasa iba melihat calon tandemnya di Ducati musim 2025 mendatang tersebut harus mengalami kecelakaan di kandang sendiri. Saya melihat Bagnaia crash dan itu adalah momen yang sangat sulit untuk disaksikan. Saya merasa kasihan padanya. Dia memiliki potensi besar hari ini, tetapi inilah balapan, terkadang hal tak terduga bisa terjadi, ungkap Marquez dalam wawancara pasca balapan. Marquez, yang baru saja bergabung dengan Ducati setelah bertahun-tahun membela Honda, semakin menunjukkan bahwa dirinya mulai menyatu dengan Desmosedici GP23. Meski belum mencapai performa maksimalnya, podium ketiga di Emilia-Romagna menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam proses adaptasinya dengan motor baru. Sementara itu, Francesco Bagnaia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah insiden yang menutup peluangnya untuk mencatatkan kemenangan ganda di Misano. Ia mengakui bahwa ia merasa frustrasi dan marah atas kejadian tersebut, terutama mengingat betapa pentingnya kemenangan ini untuk sejarah Ducati dan posisinya di klasemen. Saya sangat marah. Ini bukan yang saya harapkan, terutama setelah kemenangan di sprint race. Saya tahu saya punya kecepatan, tapi masalah ban benar-benar menghancurkan peluang saya, kata Bagnaia dengan nada getir. Kejatuhan Bagnaia juga membuat posisinya di klasemen sementara MotoGP semakin terancam, dengan Jorge Martin tetap unggul di puncak klasemen. Kini, Bagnaia harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan di balapan-balapan berikutnya, sambil mencari solusi atas masalah ban yang terus menghantuinya. Dengan hasil ini, persaingan MotoGP 2024 semakin memanas. Jorge Martin terus mengukuhkan dominasinya di puncak klasemen, sementara Enea Bastianini dan Marc Marquez menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, Francesco Bagnaia menghadapi tantangan besar untuk kembali ke jalur kemenangan setelah serangkaian nasib buruk yang menimpa dirinya. Balapan di Misano ini membuktikan betapa ketat dan tak terduganya persaingan di MotoGP. Para pembalap harus menghadapi berbagai tantangan, dari masalah teknis hingga kesalahan kecil yang bisa berakibat fatal. Bagi Marc Marquez, podium ketiga di Emilia-Romagna adalah hasil manis yang didapat dengan kerja keras dan ketekunan. Sementara bagi Bagnaia, mimpi buruk di Misano ini menjadi pelajaran pahit yang harus segera ia atasi demi mempertahankan gelar juara dunia.
I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez raih podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Kesabaran berbuah manis di atas Desmosedici GP23. Marc Marquez kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Balapan yang digelar di sirkuit Misano ini menjadi momen yang mengukuhkan Marquez sebagai salah satu pembalap paling tangguh dalam sejarah MotoGP, kali ini dengan mesin Desmosedici GP23 milik Ducati. Marquez yang memulai balapan dari posisi ke-7, tampil penuh perhitungan dan kesabaran sejak awal lomba. Pembalap asal Spanyol ini terus mempertahankan ritme balapan yang stabil, meski harus menghadapi tekanan dari pembalap-pembalap top lainnya. Dengan semangat pantang menyerah, Marquez tetap fokus untuk tidak membuat kesalahan fatal di sirkuit yang dikenal memiliki tikungan tajam dan menantang ini. Sejak lampu start padam, Marquez sudah menunjukkan bahwa ia siap untuk bertarung memperebutkan posisi di barisan depan. Meski tidak langsung menyerbu ke posisi podium, ia tetap berada di rombongan depan dan berusaha menjaga kecepatan agar tidak tertinggal terlalu jauh dari pembalap yang memimpin balapan, yakni Jorge Martin, Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia. Memasuki paruh kedua balapan, Marquez mulai meningkatkan tekanannya. Ia mengincar posisi podium, meski harus berjuang keras melawan kecepatan Bagnaia, calon rekan setimnya di Ducati, yang saat itu menempati posisi ketiga. Namun, nasib baik akhirnya berpihak kepada Marquez setelah drama besar terjadi di lap-lap akhir. Bagnaia, yang berusaha keras mempertahankan posisinya di P3, mengalami kecelakaan saat melewati salah satu tikungan tajam di sirkuit Misano. Kehilangan grip ban depan membuat Bagnaia terjatuh, meninggalkan kesempatan terbuka bagi Marquez untuk meraih posisi ketiga. Dengan insting balapnya yang tajam, Marquez tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia melaju dengan tenang dan melewati Bagnaia yang terjatuh, memastikan posisinya di podium. Dengan hasil ini, Marquez berhasil naik ke podium ketiga, di belakang Enea Bastianini yang finish sebagai juara pertama dan Jorge Martin yang mengamankan posisi kedua. Podium ini juga menjadi pencapaian penting bagi Marquez, yang terus beradaptasi dengan Desmosedici GP23, motor yang dikenal memiliki karakteristik berbeda dengan Honda RC213V, motor yang selama bertahun-tahun menjadi tunggangannya. Usai balapan, Marquez mengungkapkan perasaannya yang penuh sukacita. Ini adalah balapan yang sangat sulit, tetapi saya senang bisa meraih podium. Saya tahu saya harus sabar dan menunggu momen yang tepat, dan ketika kesempatan itu datang, saya siap. Kejadian Bagnaia tentu tidak diinginkan, tapi inilah balapan. Terkadang, keberuntungan juga memainkan peran penting. Kesabaran Marquez dalam menghadapi persaingan yang ketat dan kecelakaan di trek membuahkan hasil manis di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Keberhasilannya meraih podium ketiga menjadi bukti bahwa Marquez masih memiliki potensi besar di kejuaraan dunia MotoGP, meski sekarang ia mengendarai motor Ducati yang dikenal memiliki tantangan tersendiri dalam pengendaliannya. Dengan tambahan podium ini, Marc Marquez terus memperkuat posisinya di klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2024. Bagi penggemar, kemenangan ini adalah bukti bahwa The Baby Alien belum habis, dan masih siap bersaing di level tertinggi. MotoGP 2024 kini semakin menarik, dengan berbagai drama di tiap seri, serta kemampuan Marquez yang kembali membuktikan bahwa kesabaran dan fokus yang kuat bisa membawa hasil terbaik di lintasan balap. Show up.